Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Azahra dengan NIM 230510110 dari kelas MI 4E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kuis manajemen database client server di praktiknya. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai database, yaitu saya membuat sebuah database dan nanti setelah di-create, saya akan menggunakan beberapa perintah dari DML, DL, DQL, serta TCL. Kalau begitu, masuk aja langsung ke videonya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menggunakan SQL Plus. Jadi, tampilan awal SQL Plus ini seperti ini. Kita di sini harus mengetikkan seperti ini dulu. SQL Plus, slide S, SCS, DBA. Nah, ini kita langsung terkonek ke Oracle-nya. Nah, pertama nih kita mau membuat database sebuah toko sembako. Jadi, di sini saya akan membuat create tabel sembako, toko sembako deh. Toko sembako. Seperti ini. Terus yang pertama itu nanti ada ID, ID sembako. ID barang. ID barang. Yaitu kita pakai integer, terus primary key. Jadi ini primary key itu kata kuncinya, jadi dia tuh nggak boleh sama. Kalau misalkan dia nggak boleh sama dan setiap ID barang tuh beda-beda. Terus kita lanjut, kita ke nama barang. Nama barangnya pakai varchar. Varchar 50. Terus siap ada nama barang, ada kategori. Varchar juga 50. Koma. Nah, terus di sini ada harga. Harga kita pakai number. Koma. Harga barang ya, harga barang. Harga barang number. Terus yang terakhir kita ada stok. Stok barang pakai integer. Terus kita gini. Nah, jadi tabelnya tuh sudah tercreate. Jadi perintah create ini tuh untuk membuat tabel. Nah, kalau sudah seperti ini bacaannya, tabel created, itu berarti tabelnya sudah terbuat gitu. Nah, untuk memasukkan data ke dalam tabel ya, kita menggunakan perintah DML yaitu insert. Jadi yang pertama itu kita mau masukkan sekali banyak gitu kan. Kalau sekali banyak itu kita pakai insert. Insert all into toko sembako terus kita masukkan inilah ID barang, terus koma nama barang, koma terus kategori, koma harga barang, koma sama stok barang. Nah, kalau seperti ini kita tutup kurung, values, termasuklah datanya.
Datanya itu misalkan ID barangnya itu 001. Pakai tanda petik ya. 001, koma, terus nama barangnya itu misalkan gula aren. Gula aren. Terus koma, dia masuk kategori gula. Gula, koma, terus harga barangnya itu sekitar 20.000 lah kita buat ya. Dia pakai number jadi nggak usah. Itu 20 tuh 23, koma. Terus stoknya itu itu ada 8 misalkan. 8. Terus kita tutup kurung. Nah, seperti ini guys. Jadi itu kan pertama itu kita buat dulu ininya. Ininya tuh dari nama tabel yang di sini. Terus kita masukkan datanya. ID barang tuh 1, nama barangnya gula aren, dia masuk kategori gula. Terus harga barangnya itu 20.000 dan stok barangnya itu ada 8. Terus kita lanjut. Supaya gampang tuh kita tekan ini aja. Terus kita ganti yang ininya. Nah, kita lebih ganti. Nomor 2. Di sini kita taruh minyak bimoli ya. Minyak bimoli masuk ke kategori minyak. Minyak. Terus minyak bimoli ya. Oh ya, ini enggak. Ini number ya, lupa. Minyak bimoli ini tuh masuk harganya itu berapa ya? 34.000 lah. Kita buat ya, tuh 23. 34.000 stoknya tuh ada 12 sih. Nah, lanjut ini 003 tuh ada kita masukkan gula pasir. Dia tuh masuk ke kategori gula lagi. Gula harganya itu berapa ya, 12.000 lah. Stoknya tuh ada 7. Nah, ini kita coba dulu ya guys. Kita coba dulu. Di sini kita buat select bintang from 2. Teng. Nah, kalau udah dibilang 3 rows created itu berarti 3 data ini sudah masuk ke dalam tabel ini. Jadi kita lanjutin. Kenapa aku bilang 3 dulu baru dicoba? Karena aku takutnya kayak udah ngetik banyak-banyak dan ternyata itu ada yang salah gitu guys. Jadi biar ngulang yang gak terlalu banyak, jadi kita coba dulu apakah ini aku tuh udah benar, query aku udah benar apa tidak. Seperti itu guys. Jadi kita masukkan data selanjutnya di sini kan dibilang di soal itu minimal 5 data dan aku bakal memasukkan 6. Jadi aku bakal nambahi 2 lagi. Ya kan? Itu eh 3 lagi, 3 lagi. Dia bakal menambahkan 3 lagi. Nah, ini kita masukkan 0,4 di sini tuh kita masukkan beras pandan wangi, kita masukkan ke kategori beras artinya dapat berapa ya, harganya 70.000 lah ya. Stoknya tuh di gudang ada 10. Lanjut oh iya guys, makanya kita harus teliti. Kenapa coba aku error? Karena aku langsung ke ini tuh, sebenarnya kita harus pakai yang ke insert all-nya dulu. Oke, salah. Ini insert all. Baru kita masuk ke itu. Seperti itu guys. Nah, ini pasti bisa. Lanjut. Di sini kita bakal masukkan data yang kelima. Di sini tuh aku mau masukkan
Indomie. Indomie masuk ke kategori mie instan. Mie instan harganya tuh apa ya? 2.500. Stoknya tuh ada 15. Lanjut ke yang terakhir, kita tuh masukin 6 telur ayam kampung. Telur ayam kampung kita masukkan ke kategori telur. Harganya 1, 2, 3. Stoknya tuh ada 20. Select bintang from dual. Nah, jadi ini tuh datanya udah masuk ke dalam tabelnya. Nah, jadi untuk menampilkan tabelnya, jadi tuh kita pakai perintah select bintang from toko sembako. Nah, inilah data yang sudah kita input. Jadi ini tuh select ini juga perintah dari DML, guys. Seperti itu. Nah, guys, jadi selanjutnya itu aku bakalan minta menampilkan data yang dimana itu memiliki kategori gula, gitu kan? Hanya yang memiliki kategori gula saja. Jadi itu kita select bintang from toko sembako sembako where kategori sama dengan tanda petik gula huruf besar. Dua. Nah, ini dia ada gula aren dan gula pasir. Kategorinya gula seperti itu, guys. Lanjut ke perintah yang selanjutnya. Guys, aku bakal pakai perintah update, yaitu mengupdate gula. Ini kan gula pasir kan, ini gula pasirnya kita update jadi gula pasir premium. Jadi kita pakai perintah update toko sembako, update toko sembako set nama barang sama dengan gula pasir premium. Jadi nama yang barunya dulu, terus kita pakai where nama barang sama dengan gula pasir. Nah, jadi query ini itu untuk mengupdate dari toko sembako di mana nama barang di mana nama barang gula pasir diganti jadi gula pasir premium. Seperti itu, guys. Jadi kita ini satu rows update. Jadi coba kita pakai perintah select untuk nengok apakah udah terupdate apa belum gitu. Select from toko sembako. Nah, ini guys sudah terupdate. Jadi seperti itu perintah untuk mengupdate. Lanjut kita ke perintah yang selanjutnya. Aku bakalan menampilkan lagi data menggunakan order by dari yang ascending dari atas ke bawah. Jadi kita select bintang from toko sembako pakai order by
order by nama nama barang KSC. Jadi namanya itu bakalan sesuai abjad. Seperti itu guys. Ting. Nah, seperti ini. Jadi tuh ada beras dulu, gula aren dulu, gula terus ke Indomie, terus terakhir ke telur ayam kampung. Seperti itu guys. Kalau kita mau mengurutkan data. Lanjut kita ke perintah yang selanjutnya. Nah, itu kalau untuk dari atas ke bawah. Gimana kalau dari bawah ke atas? Ada juga, guys. Jadi sama sebenarnya query-nya itu sama seperti yang ini, tapi di sininya tuh kita ganti jadi jadi des. Des itu artinya descending yang berada dari bawah ke atas. Nah, nah itu kan telur ayamnya di atas, ini dan terakhirnya beras pandan lagi. Seperti itu, guys. Lanjut kita ke query yang selanjutnya. Selanjutnya kita bakalan menghitung total stok untuk setiap kategori dalam toko sembako ini. Jadi itu yang pertama kita pakai select kategori karena kita akan menghitung dan setiap kategori semua udah besar kategori koma kategori koma sum dalam kurung stok S stok barang kayaknya nih stok barang sih oh, stok barang from toko sembako where kita pakai where lagi kok where pakai group by kategori. Nah, ini dia. Jadi itu menghitung stok dari kategori yang ada dan ini dia stok barangnya. Seperti itu, guys. Selanjut kita ke query selanjutnya. Selanjutnya kita menggunakan perintah untuk menghitung jumlah barang yang ada dari setiap kategori. Jadi kita tuh pakai select lagi kategori, select kategori, terus count. Jadi kalau setiap count itu harus ada ini guys. Ini ya guys. Tutup kurung bintang, terus as jumlah barang, group by kategori. From dulu, from toko sembako. Maaf guys, kita kan harus teliti, kalau nggak tuh nanti error dan ngulang. From toko sembako, jadi tuh kayak kita tuh ngambil data itu dari database toko sembako, terus group by kategori. Ini harus besar kategori gitu doang. Nah, ini berarti jumlah barang dari setiap kategori. Jadi itu kan gula ada dua, minyak itu minyak kategori minyak itu ada satu, beras ada satu, mie telur ada satu, mie instan ada satu dan telur ada satu. Seperti itu guys. Kita lanjut ke query selanjutnya. Selanjutnya kita bakal menampilkan data dari toko sembako ini hanya 3 data teratas saja. Jadi kita pakai select bintang from dalam kurung select bintang from toko sembako where row row row
lebih kecil sama dengan 3. Nah, jadi tuh yang ditampilkan hanya 3 data teratasnya saja, guys. Seperti itu. Lanjut kita ke query selanjutnya. Nah, guys, selanjutnya aku mau menampilkan yang hanya kategori yang memiliki stok di atas 5. Jadi kita select kategori, count. Seperti yang dibilang tadi, kalau setiap pakai account itu ada titik kurung bintang. Terus jumlah barang dari mana? Dari toko sembako, from toko sembako, ini pakai grup by. Jadi dikelompokkan sebagai kategori. Tunggu aja. Kategori. Terus di heavy count. Seperti tadi lagi pakai salah. Pakai bintang lebih kecil. Kok lebih kecil sih? Lebih besar dari 5. Nurus. Kenapa? Berarti dia nggak ada yang lebih kecil dari 5. Guys, setelah aku cari tahu, aku kira tuh kayak datanya tiba-tiba hilang. Karena kemarin tuh kayak gitu kan. Dan ternyata itu bukan karena datanya hilang. Ini kenapa dia nurut? Ini karena memang nggak ada jumlah barangnya di atas lebih dari 5. Karena yang lebih besar itu 2. Kenapa? Karena tadi kan aku bikin datanya nih kayak satu-satu gitu kan. Ini minyak beli satu, beras panas satu, indomie satu, telur ayam satu, dan berarti cuma gula. Jadi nggak ada yang sampai 5. Seperti itu, guys. Jadi setelah aku coba tadi, aku coba karena apa iya datanya kok ada kok nggak bisa nih kok nurus gitu kan. Ternyata aku coba lagi di atas lebih dari satu muncullah si gula ini. Karena cuma gula yang punya jumlah barang buah, sementara itu yang lainnya satu-satu. Seperti itu, guys. Jadi sebenarnya ini aku kira tuh aku salah query atau kayak mana gitu kan. Ternyata query-nya bener. Cuman emang nggak ada yang di atas dari 5 seperti itu. Lanjut aja ya kita ke query selanjutnya. Nah, guys, tadi tuh aku udah bikin video alter table menambahkan supplier ini. Tapi waktu di pengeditan eh nggak sengaja ke cut aku dan aku tuh baru sadar kalau nggak ada alter table itu pas videonya di-upload di YouTube. Nah, jadi sekarang ini aku mau buat lagi eh, query alter table, perintah alter table, karena waktu aku balik lagi ke aplikasi Camtasia, ternyata tidak bisa dikembalikan videonya. Yaudah, jadi aku buat lagi aja video untuk alter table-nya. Seperti itu, guys. Jadi di sini aku mau menambahkan, nggak bisa supplier lagi, aku mau menambahkan expired. Jadi, query-nya itu alter table, toko sembako at expired date. Seperti ini, guys. Kita tambahkan. Nah, table ini tuh artinya tuh berarti sudah terbuat gitu kan. Coba kita select bintang from toko sang. Nah, ini udah ada masuk expirednya. Nah, setelah itu langsung aja masuk ke perintah selanjutnya. Pertamanya pakai alter table. Terus alter table kita buatlah toko sembako tadi kan. Sembako drop kolo terus supplier.
Lah, table toko sembako drop kolom supaya benar sih invalid NU. Nah guys, kenapa dia error? Karena dia tuh table, apa table? Table dong. Table, eh, missing kolom ini kan ada kolom. Oh, salah lagi guys. Pakai ini. Kayak kita tuh sebenarnya harus teliti loh guys. Cannot drop column for PSS. Kenapa ya dia nggak bisa ngedrop? Atau kayak yang kemarin itu? Iya guys, ini tuh nggak bisa di drop kolomnya karena aku tuh bukan owner owner dari by SYS itu dari sistemnya seperti itu guys. Tapi seperti itulah punya query untuk menghapus kolom. Kita lanjut ke query delete. Oke, namanya sudah selesai azan. Kita lanjut untuk delete. Nah, aku mau menghapus data yang nama barangnya gula aren. Jadi delete toko sembako where nama barang sama dengan gula gula aren. Nah, saat udah ke delete, terus kita select guys. Select bintang from toko sembako. Buat kita lihat memang delete atau tidak gitu. Dan gula aren gak ada, yang ada tuh gula pasir radio. Terus aku tuh sebenarnya nggak mau ngapusnya. Kita tinggal pencet rollback. Rollback. L-nya dua ya. L-nya dua. Rollback. Kayaknya ya. Nah, sudah di rollback dan sudah dikembalikan. Kita select lagi, guys. Gula arennya sudah kembali lagi. Nah, aku udah pakai rollback, delete. Nah, satu lagi yang mau kita itu commit. Nah, commit ini tuh untuk mengunci semua data yang udah kita buat. Jadi, kalau misalnya kita ini nge, nge, apa ya guys, nge-delete gula pasir gitu kan. Kalau kita commit itu dia tuh nggak bisa dibalik lagi. Tapi kan aku, oh boleh deh, coba ya, kita coba ya. Kita commit kok di rollback tuh dia nggak bakal balik lagi seperti itu guys. Coba ini kita coba aja eh gula aren boleh deh kita delete lagi gula aren terus kita commit dah sudah di commit coba kita rollback coba kita select dulu dia memang udah hilang apa belum gitu kan kita nah nggak ada lagi kan gula aren kan di sini atas sini tadi nggak ada gula aren coba kita rollback nggak bisa lagi guys karena udah di commit sih kayak gitu. Nah, coba kita select lagi. Nah, nggak bisa kan, guys? Karena dia udah di commit, jadi nggak ada gula arennya. Nah, seperti itu. Itu adalah query-query yang beberapa minggu ini kami pelajarin di manajemen database client server dan saya sudah mencobanya dengan database yang sudah saya buat sendiri. Mungkin segitu aja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.